Danantara tuh bisa nginvest ke startup kan. Tapi startup kan sebenarnya kalau masalah pendanaan kan dulu kayak rame-rame aja tuh. Rame pendanaan, investor inilah masuk, terus startup ini diinjek sekian US dollar. Tapi terus banyak budaya kerja remote. Budaya kerjanya ya kita berdua di startup lah dulu. Oke, masih sih aku. Tapi emang enak sih. Budaya kerjanya enak sih. Cuman terakhir aku dengar berita setelah aku keluar dari startup, dengar berita dari teman kita Ivesri. Teman Anda sebenarnya. Teman-teman startup lah ya. Kena berita yang nggak enak lah. Kena berita ada apa sih sama startup ini, sama bubble startup nih? Ada yang namanya apa? Tech winter lah, winter is coming lah. And winter is coming. Winter is still going. Iya, still going ya? Still going. Ada apa sih sama startup, terutama di ekosistem di startup Indonesia ya? Ekosistem ya, sama di Indonesia ya. Nah, kalau bicara tentang ekosistem startup di Indonesia, kalau tadi bilang Danantara ya. Danantara itu kan emang kalau Danantara nih ada pada waktu 2015, 2020, 2021 itu akan menjadi salah satu exit strateginya startup karena kalau udah gede dibeli sama Danantara jadi aset negara, udah foundernya udah tinggal pitching tipis-tipis aja. Tapi kalau syaratnya kan kalau Danantara ada pada saat itu dan Danantara udah benar pada saat itu. Nah, kalau ngomongin ekosistem startup ya sebagai salah satu yang menggeluti juga walaupun masih junior. Masih junior bro hitungannya dong. Oke. Dari 20. Nggak usah dicolek. Jadi kalau startup sendiri sebenarnya kan dia hype tahun 2015 tuh. Ya. Mulai naik startup ya. Karena Tokopedia, Gojek. Iya. Awal-awal aku kuliah tuh 2015. Bukalapak gitu ya. Padahal dulu banget sebelum itu semua ada OLX. OLX ya termasuk startup ya. Cuman masa startupnya sendiri itu belum se-hype sekarang. Belum se-hype sekarang. Nah, hype-nya itu pada saat zaman-zamannya Bukalapak di invest. Gojek di invest ya. Dan beberapa startup lain diinvest dan dia menghadirkan suatu budaya baru, baik budaya kerja ataupun budaya investasi. Iya, betul. Karena pada zaman itu gitu ya, invest ke startup itu orang kan belum biasa invest ke pasar, kalau pasar modal itu perusahaannya sudah profit. Ya. Atau dia nginvest ke hal-hal yang berbau infrastruktural yang bisa dilihat gitu, hotel, rumah sakit, yang dimana capital gain-nya itu bisa mereka bayangkan. Kalau dari sisi investor bisa diukur. Karena yang tetap yang dicarikan sebenarnya dalam pendanaan tuh either dia profitability atau capital gain gitu ya. Misalnya kamu naruh uang 1 miliar dalam kurun waktu 1 miliar itu dalam kurun waktu 10 tahun itu 1 miliarnya tidak menghasilkan profit dalam arti pendapatan perusahaan yang lebih besar dibanding cost gitu ya. Tapi ketika dijual yang tadinya 1 miliar jadi 100 miliar. Kayak beli tanah. Ya, betul. Ya, beli tanah nggak diapa-apain kan nggak bisa menghasilkan pendapatan. Tanah itu sekarang dibuat menjadi suatu yang sifatnya intangible. Itulah startup Anjas. Waktu itu dinamakan karena hubungannya pasti dihubungin sama teknologi dan lain-lain. Tapi kalau definisi gue sendiri namanya startup kan perusahaan baru gitu ya. Perusahaan yang baru berdiri lah. Baru berdiri namanya startup gitu ya. Kalau sekarang kan selalu ditanya tuh iseng-iseng di luar tuh start terus kapan up-nya gitu ya. Perusahaanku yang tempat kerjaku sekarang itu kan startup dong. Itu kan startup. Itu kan startup kan. Startup nggak harus teknologi sebenarnya. Dan nggak harus culture seperti nggak harus namanya perusahaan baru, mereka lagi start working up tuh, tapi start working up tapi seringkali di relate-kan dengan hal berbau tech teknologi hal yang berbau tech gitu ya, apa-apa harus ada tech, nggak tahu tech-nya dari mana, tech tampilan digital gitu ya, digitalisasi semua digitalisasi. Nah 2015 ada yang dapat penamaan yang peak momennya itu 2020 waktu COVID ya, karena 2020 waktu COVID pembatasan PPKM sehingga semua beralih ke sektor digital gitu ya, kita beli makan pakai Gojek gitu ya, terus kita belanja online shopping gitu, maka pendapatan perusahaan tersebut naik banget dong.
ketika naik Zoom waktu itu, ya. peak banget. Gila. Tiba-tiba semua jadi online meeting. Ya. Gitu ya. Mahal itu. Zoom. Nah, pada dasarnya Zoom tuh bilang kayak gini, bro, aku akan bisa dapat pendapatan kayak gini nih. Kalau kamu invest, aku perlu infrastruktur, aku perlu orang, aku perlu gini. Dan investor saat itu, capital gain ya, dalam waktu 5 tahun kamu buat saya exit, kamu akan saya jual gitu. Ntar itu masa emas tuh 2020 ya, 2020, 2021, 2022 itu hampir setiap bulan gitu ya. Kalau kita lihat Tech in Asia atau lihat salah satu teman media temannya, aku lupa apa. Itu tiap bulan si A dapat pendanaan, si B dapat pendanaan di Indonesia 2020 perusahaan FB juga dapat pendanaan toh? Ya ada 2021, 2020, 2021, 2000 terakhir 2024. 2024 atau pendanaan. Nah mulai itu orang familiar dengan VC, PE. Anjir ngeri-ngeri tuh Pak. Mulai ada. Kalau yang nonton punya knowledge atau pemahaman yang sudah sering di startup, yang dengar kata VC datang, pitching ke VC itu. Dan itu didukung sama film Korea juga bro. Apa tuh? Startup. Kan ada film Korea startup tuh. Tidak, saya cuma jadi film-film. Jadi edukasinya film Korea tapi bukan genre itu yang lain. Jadi edukasinya sangat merata waktu itu sehingga semua stakeholder akhirnya tereducate lah gitu ya. Nah, tereducate untuk invest di startup 2020 2021 tuh. Aku ingat masa startup ya. Masuk di Bali. Bali startup berjamur seperti warung. Berjamur banyak WFB kan? Banyak uap Bali gitu ya. Nah, Tech Winter gitu ya. Itu dimulai belakangan karena beberapa performa buruk dari teman-teman startup yang lain. Di samping performa buruk ini aku mau tanya nih. Performa buruk ini dari performance human-nya atau performance produknya atau performance dari spesifik performance company-nya lah. Company-nya ya itu performance company-nya buruk yang mungkin penyebabnya performance founder-nya buruk, performance tim-nya buruk, performance manajemen produknya buruk, market-nya nggak stable gitu ya, kalkulasinya salah. Penataan modalnya salah ya itu ujungnya kan banyak terjadi tuh. Sangat banyak. Nggak bisa bilang sangat banyak, nggak ada data ukurnya. Tapi bisa bilang gini deh, waktu 2022 itu pada saat ada perhelatan startup itu bisa jadi yang ikut tuh 100 gitu ya. Nah, sekarang atau 10 gitu ya. Dari 10 itu yang hidup sampai sekarang bisa jadi cuma 2. Gitu. Segitu parahnya berarti. Segitu parahnya yang sekarang gitu. Karena kenapa? Startup itu kembali lagi dengan metodologi atau dengan penjelasan yang kemarin itu mereka tidak didukung dengan path to profitability. Apa tuh artinya itu, Bos? Artinya, udah lama nggak dengar bahasa-bahasa apa itu? Jadi ibaratnya gini, kalau sekolah kan butuh uang ya. Betul. Ya. Betul. Kalau kita sekolah terus, kita kan terus butuh modal nih. Ya. Kapan dong kita ngasilinnya? Itu. Tapi kalau misalnya ke sekolah kerja gitu ya. Udah mulai ngasilin, putar lagi uangnya untuk sekolah, dong. Pengembangan diri kan jadinya. Tapi kalau startup tuh didesain untuk sekolah terus. Gitu. Jadi ketika dana sekolahnya itu hilang, mereka stop. Iya. Gitu. Karena